Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberi kesempatan untuk kita bisa hadir dalam perkuliahan hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kaidah-kaidah fikih. Nah, yang pertama di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Aliansa Dalimonte sebagai pemateri ke-1 dan Adelia Novrizina sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada saya sendiri, Oktavia Handayani sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Kepada Aliansa Dalimonte saya persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan pengertian kaidah fikih atau al-fiqhiyah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskannya. A. Pengertian kaidah fikih atau al-fiqhiyah. Istilah kaidah-kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid merupakan bentuk plural atau jamak dari kata al-qaidah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan, atau patokan umum. Pengertian ini sejalan dengan Al-Asfahani yang mengatakan bahwa kaidah secara kebahasaan berarti fondasi atau dasar. Secara kemaknaan atau istilah ulama usul al-fiqih, kaidah-kaidah fikih dirumuskan dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Sebagai sampel, dikemukakan beberapa rumusan ahli hukum Islam sebagai berikut. Nah, pertama, ada dari At-Taftazani. Kaidah adalah hukum yang bersifat umum atau kulli yang mencakup seluruh bagian-bagian atau juz'i, di mana hukum yang juz'i itu menjadi bagian dari hukum atau umum atau yang dimaksud dengan kulli. Nah, yang kedua ada An-Nadwi. Mengutip At-Tanawi, mengatakan bahwa kaidah adalah sesuatu yang bersifat umum, mencakup seluruh bagian-bagiannya. Manakala hukum dari bagian-bagian sebelumnya itu telah diketahui. Nah, yang ketiga, ada dari As-Subki. Kaidah-kaidah fikih adalah suatu perkara hukum yang bersifat kuli atau umum, sama seperti yang poin pertama, bersesuaian dengan partikular atau hukum-hukum cabang yang banyak, yang darinya dari hukum-hukum kuli diketahui hukum-hukum masing-masing partikular atau hukum cabang tersebut. Nah, yang terakhir nih ada dari Az-Zarqah yang dikutip oleh Ahmad Rahman. Kaidah fikih adalah dasar-dasar fikih yang bersifat kuli dalam bentuk teks-teks perundang-undangan ringkas, mencakup hukum-hukum syara' yang umum pada peristiwa-peristiwa yang termasuk di bawah temanya atau maudu'nya. Nah, dari rumusan-rumusan di atas, dipahami bahwa sifat kaidah fikih itu adalah kuli atau umum yang dirumuskan dari fikih-fikih yang bersifat partikular atau juz'iyah. Ilmu kaidah fikih atau qawaid fikih sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia Islam, terutama bagi penentu kebijaksanaan atau kebijakan hukum. Kaidah fikih menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Dengan demikian, menguasai kaidah fikih akan mengetahui benang merah berbagai masalah fikih melalui istimhad hukum. Dan juga mempelajari kaidah fikih atau qawaid fikih menjadikan kita lebih bijaksana dalam menentukan dan menerapkan fikih dalam keadaan, waktu, dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat, kebiasaan, dan berbagai masalah lain yang tentu saja berhubungan dengan fikih. Ilmu kaidah fikih juga bisa dijadikan landasan aktivitas sehari-hari dalam usaha memahami tujuan diturunkannya syariat secara lebih komprehensif. Sedangkan bagi para ahli usul atau fuqaha, pemahaman terhadap kaidah fikih mutlak diperlukan untuk melakukan suatu ijtihad atau pembaharuan pemikiran dalam berbagai masalah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
Al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha bermakna segala sesuatu didasarkan pada niatnya. Kaidah ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan tergantung niatnya. Kaidah ini menganjurkan bahwa ketika menilai keabsahan dan akibat hukum suatu perbuatan, niat untuk melakukan perbuatan tersebut harus diperhitungkan. Nah, kaidah ini menganjurkan bahwa ketika menilai keabsahan dan akibat hukum suatu perbuatan, niat untuk melakukan tersebut harus diperhitungkan. Seperti misalnya, ketika seseorang menemukan barang orang lain tercecer di jalan dan mengambilnya, yang kemudian barang tersebut hilang ataupun rusak di tangannya, maka kewajiban mengganti barang tersebut ataupun tergantung pada niat yang dari mengambilnya. Jika niatnya untuk dikembalikan kepada yang punya atau supaya orang lain tahu, maka ia akan dianggap amanah dan ia tidak diharuskan untuk membayar ganti rugi. Namun, jika niatnya adalah untuk memiliki barang tersebut, maka dia diharuskan membayar ganti rugi kepada pemilik. Baiklah, sekian saja tentang kaidah fikih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, bagian C dan bagian D. Untuk bagian C yaitu al-yakinu la yuzalu bi asyak. Makna bahasanya adalah, menurut Ibnu Manzur, al-yakin artinya mengetahui, menyingkirkan keraguan, dan membuktikan kebenaran masalah atau memverifikasi masalah. Al-yakin merupakan kebalikan dari syak. Menurut istilahnya, Al-Ghazali menandaskan bahwa al-yakin adalah kemantapan hati untuk membenarkan sebuah objek hukum yang benar. Sedangkan menurut As-Suyuti mengatakan bahwa al-yakin artinya sesuatu yang tetap dan pasti yang telah dibuktikan melalui penelitian dan yang menyertakan bukti-bukti yang mendukung. Jadi al-yakin sendiri adalah sesuatu yang pasti. Dan syak artinya yaitu sesuatu yang membingungkan, keraguan, atau juga kebimbangan. Kaidah al-yakinu la yuzalu bi asyak adalah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Yang dimaksud yakin dalam kaidah ini adalah tercapainya kemantapan hati pada satu objek hukum yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu sudah mencapai kadar pengetahuan atau persepsi yang kuat. Untuk bagian D yaitu ad-daruratu tubi al-mahzurat. Darurat secara istilah menurut para ulama ada beberapa pengertian, diantaranya adalah yang pertama, darurat ialah posisi seseorang pada suatu batas, jika tidak ingin melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati. Dan yang kedua yaitu Abu Bakar al-Jassas. Menurut Abu Bakar al-Jassas, darurat adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau anggota tubuhnya karena tidak makan. Dan yang ketiga yaitu menurut Al-Dardiri, yaitu menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adel karena telah menjelaskan materi yang sudah dipaparkan tentang kaidah-kaidah. Di sini saya sebagai pemateri 3 akan melanjutkan, yaitu sini tentang kaidah la dororo wala dirar. Apa sih kaidah ini? Nah, jadi Gus Yassin itu dia pernah menyatakan dalam Islam bahwa kaidah la dororo wala dirar ini artinya jangan menyakiti diri sendiri dan jangan juga menyakiti hati orang lain. Dalam Islam atau kaidah fikih Islam itu lebih mengutamakan keselamatan umum daripada mencari atau memanfaatkan dari sesuatu. Maksudnya, jadi kita harus berbuat baik tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga.
sebagai bagian dari kesalehan sosial. Nah, kaidah fikih ini yaitu la dororo wala dirar itu berarti artinya kita harus berbuat baik kepada orang lain. Selanjutnya ada tentang kaidah darul mafasid al-muqaddam ala zab al-maslihah. Apa sih kaidah tersebut? Jadi, kaidah itu merupakan pecahan dari kaidah induk. Maksudnya bahwa semua hal akan kembali kepada kaidah awalnya atau kaidah asalnya, yaitu yang pertama, mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Maksudnya apa? Maksudnya setiap hal itu hanya bergantung kepada dua hal, yaitu kemaslahatan dan kemafsadatan. Yang kedua, dia memilih yang lebih maslahat dari yang maslahat. Yang ketiga, melakukan yang lebih rendah moderatnya dari dua moderat. Yang keempat, mengambil kemafsadatan lebih utama ketimbang mengambil kemaslahatan. Lalu, dari penjelasan kaidah pertama sampai kaidah terakhir, contoh penerapannya itu bagaimana? Contoh penerapannya yang pertama yaitu dilarang jual beli minuman keras atau minuman beralkohol dan lainnya. Meskipun ada maslahat dari sisi ekonomi atau memperoleh profit atau keuntungan. Yang kedua, apabila bercampur antara daging yang halal dan daging yang haram, serta tidak dapat dipisahkan antara keduanya, maka semuanya itu tidak boleh dimakan. Karena menolak mafsadah, maka daging yang haram itu lebih dikedepankan daripada maslahat daging yang halal. Yang ketiga, dia larangan membuat jendela rumah apabila dengan itu dapat membuka peluang untuk melihat aurat atau sebagian atau seluruhnya tanpa busana tetangganya. Walaupun itu membuat jendela adalah maslahat dari sisi pembuat. Nah, jadi kesimpulan dari kaidah-kaidah yang sudah kami sampaikan yaitu kaidah itu merupakan generasi fikih yang dapat dijadikan rujukan para ulama dalam menetapkan hukum-hukum fikih yang tercakup dalam kaidah tersebut. Istilah kaidah itu adalah dia berasal dari bahasa Arab yaitu al-qawaid al-fiqhiyah atau al-qawaid itu artinya bentuk plural atau jamak dari kata al-qaidah yang secara kebahasaan berarti dasar atau patokan umum. Secara kemaknaan, istilah ulama usul al-fiqih, kaidah fikih, dirumuskan dengan redaksi yang berbeda. Al-umuru bimaqasidah itu dia bermakna segala sesuatu didasarkan pada niatnya. Dan al-yakim la yauzi bi asyak dia maknanya bahasnya adalah menurut Ibnu Manzur al-yakin itu artinya mengetahui, menyingkirkan keagungan dan membuktikan kebenaran masalah. Yang keempat ada kaidah darul tubi al-mahruz. Disebut juga darurat memperbolehkan yang haram. Kondisi darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Dan yang kelima ada kaidah la daroro wala dirara. Artinya jangan menyakiti diri sendiri dan jangan juga menyakiti hati orang lain. Dan yang keenam dia ada kaidah darul mafasid muqaddama ala zalbil al-masalahi. Dia merupakan pecahan dari kaidah induk yang artinya itu bahwa semua hal akan kembali kepada kaidah asal. Baik, sampai di sini dulu hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.